Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 6 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang pastinya membawa kebahagiaan dalam kita menjalani hidup ini. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 2 Tawarik pasal yang ketiga. Biarlah firman Tuhan sungguh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur oleh karena kesempatan hari ini kembali kami dapat diberikan kepercayaan untuk menjalani kehidupan. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami. Kau juga menolong untuk kami dapat menerapkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar bagaimana Raja Daud, demikian juga yang diteruskan oleh Raja Salomo dalam pembangunan bait suci, sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat dari peribadatan mereka, dan mereka mengagumi Tuhan, menghargai Tuhan, dan menyembah Tuhan, sehingga mereka menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk bait suci atau yang seringkali disebut rumah Allah. Dengan mengamati penjelasan tentang pembangunan bait suci, pembaca kitab Tawarik termasuk kita hanya menjumpai deskripsi mengenai ukuran, ruangan, perhiasan, juga perlengkapan, peralatan benda-benda, dan barang-barang kudus. Sama sekali tidak ada catatan pembuatan dan berapa lama bait suci selesai dibangun oleh Salomo. Tampaknya kalau kita perhatikan, penulis kitab Tawarik ini memiliki alasan mengapa dirinya hanya mengisahkan bait Allah secara detail. Penulis memberikan penjelasan mulai dari ruangan, ada balai, ada perlengkapan, hiasan, lapisan-lapisan, ya, bisa dibayangkan semarak gemerlap ruang ini ditambah adanya ukiran kerub, ya, menampakkan kemuliaan yang maha tinggi. Juga pohon korma melambangkan adanya kehidupan. Di ruang maha kudus terdapat 2 kerub dengan sayap yang membentang sepanjang ruangan. Lapisan ruangan dan kerub semuanya adalah dari emas tua. Suasana kudus, mulia, anggun dengan tabir yang berwarna ungu muda, merah, dengan kain yang mengkilap. Ya. Benda-benda yang memperlengkapi bait suci, pertama-tama tiang yang berhias kalung buah delima dengan nama Yakin. Ia akan meneguhkan, itu artinya. Dan Boas, cepat berlalu. Beberapa perlengkapan untuk persembahan kurban, yaitu mezbah, tempat bakaran kurban, laut dengan 12 lembunya, bejana untuk membasuh, kandil emas, pelita-pelita, meja tempat menaruh roti sajian, bokor penyiraman, kuali-kuali, penyodok, garpu, pisau, cawan, kereta-kereta penopang, benda-benda mulia, emas, perak, tembaga, sampai tidak terhitung jumlahnya. Semua ini menunjukkan kesakralan ibadah kepada Tuhan. Kita melihat benda-benda yang sangat mahal ini merupakan ataupun menunjukkan Salomo beserta seluruh bangsa Israel ingin menghormati Tuhan. Ya. Rumah Tuhan dengan gemerlap, emas berkilau, perak, bertabur permata, dan kelengkapan lainnya. Juga ada peralatan persembahan kurban, menjadi gambaran akan kekudusan, kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan masa kini, sepatutnya kita menghormati Tuhan yang sedemikian mulia, kudus, dan besar tak kala kita datang kepadanya dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang semua yang tertuliskan itu pada akhirnya sudah tidak ada lagi. Ya, pada masa tahun 70 Jenderal Pompei semuanya itu disamaratakan dan sudah tidak ada lagi. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu tidak lagi menyembah di Yerusalem, di mana bait Allah ini ada, dan juga di Gunung Gerizim, orang Samaria yang tempat ibadahnya di sana saatnya tidak lagi digunakan untuk peribadatan, melainkan Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan orang percaya dan menjadikan tubuh orang percaya adalah bait Allah, bait kediaman Roh Kudus. Karena itu sebagai umat Allah yang baru, sudah sepatutnya kita menghormati Tuhan Allah sedemikian mulia, kudus, dan besar. Tak kala kita memuji menyembah Tuhan, tak kala kita beribadah kepadanya. Sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan ketaatan kita sekalian boleh menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga mereka pun turut mengalami keselamatan yang telah Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami lebih dalam dari apa yang Kau maksudkan, sehingga kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengkhususkan di mana kami beribadah kepada Tuhan, dan membawa hati yang kudus di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan yang mulia, yang kudus, dan kami boleh menempatkan diri kami untuk berusaha menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melaksanakan semuanya ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.